Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd, qala Allah ta'ala fi muhakami tanzili wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Faqala alaihi salatu wassalama, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajmain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kita hormati, yang kita muliakan segenap para habaib, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, dan juga kepada semua para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang baru saja menyampaikan hikmat tausiahnya kepada kita semua, adailallah Al-Habib Muhammad Bagir ibn Abuya Muhammad Nagib ibn Syekh Abu Bakar, yang kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus salam hormat, salam ta'zim juga kita sampaikan kepada sahibul fadilah, guru kita, qudwah kita, panutan kita, pimpinan daripada Majlis Darul Mahabbah, Adailallah Al-Habib Abdurrahman ibn Mustafa As-Segaf, yang sama-sama kita angkat juga tangan kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, Allah senantiasa berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah selalu menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus salam hormat, salam ta'zim saya sampaikan kepada segenap jajaran panitia yang telah mensukseskan acara ini malam. Kita doain juga panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah jelas apa yang disampaikan oleh Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar, ngajarin kita tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan yang sangat luar biasa, keagungan yang sangat istimewa yang Allah taala khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sebaik-baik wadah untuk menyambungkan daripada hati kita kepada yang mulia Nabi Muhammad, mengidolakan diri kita kepada yang mulia Nabi Muhammad, kecuali wadah tersebut lewat majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada di majlis maulid para mubaligh, para dai menyampaikan tentang kemuliaan Nabi Muhammad, menceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad. Hal yang demikian tidak lain dan tidak bukan itu semua untuk menyambungkan daripada sanubari kita tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat teramat banyak kemuliaan yang Allah taala berikan dari apa-apa yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad. Semua yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad pasti akan mulia, pasti akan istimewa. Sampai dari yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk limited edition, makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan hanya satu yang seperti Nabi Muhammad. Yang paling tampan, ketampanan ada di dalam diri Nabi Muhammad. Yang paling cakep,
cakep, kecakapan ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad. Yang paling indah, yang paling sempurna, semuanya ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau sampai mengatakan, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah sebaik-baik makhluk, yang paling sempurna yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini, baik dari bentuk rupanya, bahkan sampai dari bentuk akhlaknya. Bahkan para malaikat-malaikat yang ada di langit sana, kesempurnaannya jauh di bawah kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, para wanita-wanita yang memandang ketampanan wajah Nabi Yusuf sampai mereka terpotong-potong jari jemarinya sebab terpesona di dalam memandang ketampanan wajah Nabi Allah Yusuf. Wajah Nabi Muhammad ketampanannya jauh lebih tampan dari tampannya wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa tidak ada satupun riwayat yang menerangkan wanita di zaman Nabi Muhammad mereka sampai terpotong-potong jari jemarinya sebab memandang daripada ketampanan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad ketampanannya jauh lebih tampan dari tampannya wajah Nabi Yusuf? Jawabannya Profesor Dr. Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hathani di dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Mafahim, beliau menceritakan para wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad, mereka tidak ada satupun mata mereka yang berani memandang langsung wajah Nabi Muhammad. Kalau mereka para wanita berani memandang ketampanan wajah Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar jari jemari yang akan mereka potong-potong, akan tetapi mereka para wanita-wanita di zaman Nabi Muhammad akan mencabik-cabik jantungnya sebab terpesona di dalam memandang ketampanan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tampannya yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Sayyidina Ali bin Abu Thalib beliau mengatakan, man ra'ahu badi'atan habbah wa man khalatahu ma'rifatan Sampai Sayyidina Ali bin Abu Thalib beliau mengatakan, tidaklah di antara seseorang yang dilihat oleh mata yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam habbah, kecuali pasti hatinya akan bergoncang karena menyaksikan daripada kewibawaan yang ada di dalam diri yang mulia Nabi Muhammad. Waman khalatahum ma'rifatan ahabbah, dan tidak ada siapapun yang duduk bersama yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbah, kecuali pasti dia akan jatuh cinta kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, dalam momentum acara peringatan Maulid Nabi pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, ayo sama-sama sambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad, ikat sanubari kita dengan relnya yang mulia Nabi Muhammad. Tidak ada yang paling layak untuk kita jadikan sebagai idola melebihi daripada idola kita kepada yang mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu-satunya makhluk yang bisa menuntun kita kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat teramat merugi ketika ada hamba Allah, umat Rasulullah, dia bukan menjadikan Nabi Muhammad sebaik-baik idola dalam kehidupannya. Mereka lebih mengidolakan orang-orang barat, mereka lebih mengidolakan artis-artis Korea, padahal sebaik-baik yang paling layak kita jadikan idola dan kita jadikan panutan adalah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi ini sekarang kita Pak udah masuk zaman digital, bener. Sebahagian manusia punya handphone, betul? Ada di sini yang nggak punya handphone? Coba orang kegiatan di zaman sekarang, bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Kemudian mau tidur yang dilihat apa? Handphone lagi. Makan ditemenin sama apa? Handphone lagi. Sampai kadang-kadang masuk kamar mandi juga sambil bawa
Handphone ada yang kayak begitu di sini. Yang mana dia orangnya? Masya Allah. Hati-hati. Handphone adalah alat mediasi, bisa menjadi wasilah masukin kita ke dalam syurga, bisa juga menjadi wasilah mendorong kita ke dalam api neraka, tergantung handphonenya digunain buat apaan. Kalau handphone kalian dijadikan sebagai sarana-sarana yang bisa mensyiarkan tentang segala sesuatu kemuliaan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, status religi, video-video yang bermanfaat, ajang silaturahmi dan lain sebagainya, handphone kalian kelak di hari kiamat akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk memudahkan kalian masuk ke dalam syurga. Amin. 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 Tapi kalau handphonenya dipakai untuk hal-hal yang mendatangkan kemudaratan, hal-hal yang bisa menjauhkan kalian dari Nabi Muhammad, status ngeluh, kadang-kadang begitu, bener. Curhat aja di status orang zaman now, bener. Patah hati sama pacarnya ditulis di status, mengenalmu adalah takdirku. Wah, ada yang begitu di sini. Hati-hati. Kalau hal yang demikian handphone kalian hanya sekedar dijadikan ajang-ajang yang bisa mendatangkan kemudaratan, maka yang paling berperan inti untuk memasukkan kalian ke dalam api neraka adalah handphone kalian. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat, sama-sama sambungin hati kita sama Nabi Muhammad. Minimal banget pulang dari majelis ini ada satu amalan baik yang bikin Nabi Muhammad senyum sama kita. Apaan tuh? Kalau kita pengen senang dunia sampai akhirat, minimal satu aja. Jangan kecewain Nabi Muhammad dengan cara kita meninggalkan sholat 5 waktu. Tadi udah disampaikan sama Habib Bagir tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad, diberikan kespesialan yang sangat luar biasa dengan lewat sholat 5 waktu. Ini kadang-kadang kita hadir di tablik akbar, hadir di peringatan maulid, sangat semangat. Tapi ketika kita mendapatkan undangan dari Rabbul Alamin untuk menghadap kepada Allah dengan mengerjakan sholat 5 waktu, ngerjainnya mau-mau enggak. Betul enggak kira-kira? Sholat subuh dipanggil sholatu khairum minan naum, kita dengernya ente sholat ente naon-naon, akhirnya tidur lagi. Ayo sholat, jangan ditinggalin, jangan kecewain Nabi dengan cara kita meninggalkan sholat. Sampai dikatakan barang siapa yang dia terbiasa meninggalkan sholat, dia terbiasa lalai dari yang namanya sholat, maka pasti Allah akan tinggalkan dan lalaikan segala sesuatu kebahagiaan yang ada di dalam kehidupannya. Dia lalai dari yang namanya sholat, Allah akan lalaikan ketenangan hatinya. Dia lalai dari yang namanya sholat, Allah akan lalaikan keberkahan rizkinya. Dia lalaikan dari yang namanya sholat, Allah lalaikan segala sesuatu keharmonisan yang ada di dalam rumah tangganya. Dan dia lalai dari yang namanya sholat, Allah pun akan lalaikan segala sesuatu kebahagiaan yang ada di dalam kehidupannya. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau sampai mengatakan, ayusy ya'idhu alaika min dinika idha hanat alaika sholatuka wa anta awwalu ma tas'al anha yaumal qiyamah. Apa yang berharga atas agama kalian kalau sholat saja sudah tidak berharga untuk kalian? Padahal pertanyaan yang akan pertama Tuhan kalian tanya kelak di hari pembangkitan tentang amalan sholat. Seperti apa kalian mampu memperbaiki sholat, seperti itulah kalian akan mampu memperbaiki kehidupan kalian. Ketika kalian perbaiki sholat, Allah akan perbaiki ketenangan hati kalian. Kalian perbaiki sholat, Allah akan perbaiki keberkahan rizki kalian. Kalian perbaiki sholat, Allah akan perbaiki keadaan rumah tangga kalian. Dan ketika kalian perbaiki sholat, Allah pun akan perbaiki segala sesuatu kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kalian. Tapi kalau kalian suka meninggalkan sholat, lalai dari yang namanya sholat, acuh tak acuh dengan sholat, maka Allah pun akan lalaikan, abaikan dan acuhkan dari segala sesuatu kebahagiaan yang
ada di dalam kehidupan kalian. Kunci kalau kalian ingin mendapatkan kesenangan dunia sampai dengan akhirat, kuncinya ada di sholat. Sholat dulu baru Allah anugerahkan kesenangan. Sholat dulu baru Allah menganugerahkan kebahagiaan untuk kalian semua. Setiap hari muadzin memanggil satu hari 5 kali kepada kita, hayya 'alal dhalah, hayya 'alal falah. Marilah mendirikan sholat, marilah menggapai kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Maksudnya apa? Kalau kalian ingin menang, sukses dan bahagia, kuncinya ada di sholat. Sholat dulu, pasti Allah anugerahkan kemenangan, kesuksesan dan juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang berkata kepada saya, Beb, itu orang ninggalkan sholat tapi rumahnya dia mewah, kendaraannya dia bagus, duitnya dia banyak. Ketahuilah, bagi siapa saja yang berani meninggalkan dan melalaikan sholat, walau kehidupannya dihiasi dengan kenikmatan dunia, dunia yang dia miliki tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar bagian istidraj, dunia yang akan membawa malapetaka, dunia yang akan menghancurkan diri orang tersebut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Apalagi tempat masjid kita. Anak-anak muda, ayo sama-sama makmurkan masjid kita. Jangan kayak seolah-olah masjid hanya sekedar dijadikan sebagai tempat ajang pertemuan kakek-kakek. Bener, anak mudanya pada nggak betah ada di dalam masjid. Betul, pukul beduk aki-aki, yang adzan aki-aki, yang qomat imamnya makmum. Masjid jadi kayak tempat perkumpulan aki-aki. Na'udzubillah min dzalik. Anak muda ambil peran untuk jadi pengurus masjid. Minimal anak muda dia terbiasa menjadi muadzin di dalam masjid. Anak muda kalau tahrim subuh, Allah bangun semangat yang denger. Kalau aki-aki tahrim subuh kadang-kadang suka nakutin. Acolah. Ayo sama-sama makmurkan masjid kita untuk menghidupkan sholat berjamaah insya Salatullah salamallah ala toha rasulillah. Salatullah salamallah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Allahumma salli alaihi salatullah salamullah ala yasin. Baca sekali lagi salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Tangannya diangkat semuanya. Amin, amin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badiyah. Sallu alaihi salatullah salamullah ya Rasulullah wa ya Habibullah wa ishfa lana ala yasin. Amin. Billahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Allah wa
ومن هم ومن غمة بأهل البدر صلوا عليه صلاة الله سلام الله يا رب pandangkan dengan pandangan kasih sayangmu ya Rabb صلاة الله سلام الله sama-sama baca sholawat askil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه baca sekali lagi Allahumma shalli ala sayyidina ya Allah dengan kemuliaan kumpul kami pada malam hari ini ya Allah jauhkan kami dari silka orang-orang yang zalim ya Allah bebaskan kami dari kezaliman ya Allah dengan kemuliaan kumpul kami pada malam hari ini jangan kau angkat kami dari majlis ini kecuali rontokan dosa-dosa kami Allahumma kami hajat kami ya Allah semua harapan dan doa-doa kami ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam momentum acara peringatan Maulid Nabi pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, ayo sama-sama sambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad, kenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Tidak ada sebaik-baik yang paling layak untuk kita jadikan sebagai idola melebihi daripada idola kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengidolakan Nabi Muhammad sudah cukup untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.